Al-haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran maka akan hancurlah segala kebatilan. Dan sesungguhnya dan saya yakin filosofi suku manapun ini karena tidak ada kebenaran yang saya yakin Pak Menteri yakin ya, dengan bahkan sebelum terbentuknya kerajaan-kerajaan tidak hanya diakui di dalam konstitusi kita sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Hadirin yang saya muliakan, keberadaan masyarakat hukum adat dalam tata kelola pemerintah pusat dan daerah. Penjelasan tidak boleh terdapat daerah yang bersifat stat yang lazim digunakan dalam bentuk negara federal. Selalu hidup dalam arti senantiasa berkembang dan diperkaya dengan nilai dan sistem baru sehari-hari. Oleh karena itu, konstitusi haruslah dipahami dan mengakui bahwa masyarakat adat adalah kearifan lokal, globalisasi, pemberdayaan, pengatuan, dan kuliah di UNAS Ilmu Kelautan. Saya melihat bahwa potensi kelautan kita di sini, Komandan, saya sering naik sepeda. Jadi betapa besar potensi agraria kita, pertanian kita di Takala, Caman untuk Galesong. Kalau semua jadi ruko, semua jadi toko, akan kemana nanti kita bertani dan berkegiatan. Nah ini mungkin yang mulia, mohon berkembang di tengah perkembangan zaman yang menurut saya ini perlu kita antisipasi, bukan dengan infrastruktur, tapi mungkin. Terima kasih banyak untuk Korea Pak Toto, Ayah Anda, data yang menurut saya menjadi peletak, menghidupkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Adinda tadi sebenarnya itu keluhan atau suara hati dari masyarakat seluruh Indonesia, bukan hanya di Galesong. Oleh karena itu, dan bisa juga jadi the loser dalam persaingan global yang sungguh sangat terbuka. Ada keinginan yang luar biasa untuk bisa menjadikan masyarakat di sini, masyarakat Galesong, masyarakat Sulawesi Selatan, ketahanan budaya dalam rangka menyongsong perubahan-perubahan global yang sungguh sangat. Sepak bola untuk yang para pria. Ini keputusan itu bukan berdasarkan undang-undang lagi, tapi berdasarkan kearifan lokal. Jadi seperti itu keputusan. dan hari ini ada kegiatan yang sangat bagus. Itu kalau bagi MK ini kesempatan untuk mensosialisasikan, mendiseminasikan konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, itu yang pertama. Dan yang kedua, Mahkamah Konstitusi telah menobatkan Desa Galesong sebagai desa konstitusi, dan ternyata memang sangat tepat apabila MK menobatkannya sebagai desa konstitusi, karena kelihatan masyarakat ini sangat memahami dan melaksanakan konstitusi secara menyeluruh, ya, artinya walaupun masih ada beberapa kekurangan atau kelemahan. Ya. Yang mulia, harapannya yang mulia. Harapan di desa. Ya, mudah-mudahan desa Galesong bisa menjadi contoh teladan bagi desa-desa lain di sekitar Galesong. Kalau bisa seluruh Sulawesi Selatan, bahkan kalau bisa desa bisa menjadi contoh teladan bagi desa-desa di seluruh. Kalau di Indonesia sendiri sudah ada berapa desa yang? Selain ini sudah ada 4. Sudah ada 4 ya? Baru 4, bayangkan jadi berapa puluh ribu desa. Oke? Ya. Hari ini terkait dengan desa konstitusi ini, Pak. Ini desa konstitusi menggambarkan sebenarnya sebuah kontribusi pasti untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang besar itu. Harus semua pahami, Indonesia itu negara keempat terbesar yang ada di dunia.
sesudah Cina, Amerika, India, Indonesia. Di bawah Indonesia, Pakistan, Brasil. Nah, kalau begitu, kalau desa terbenahi dengan baik, desa dengan kesadaran yang sangat kuat, kemudian desa dengan kegotong royongan, menghadirkan kebenaran yuridis, menghadirkan kebenaran Tuhan, menghadirkan kebenaran budaya di dalamnya, maka pastilah kebenaran konstitusi dan aturan juga, kebenaran yuridis pasti terjadi. Kan mereka udah bersatu dalam suatu komunitas desa yang ada, dua komunitas, satu etnik atau komponen masyarakat yang ada. Saya sebagai Menteri Pertanian, seperti apa yang selalu diarahkan Presiden, apa yang bisa difasilitasi agar mereka bisa hidup. Modal yang paling besar dari negeri ini adalah pemberian alam oleh Tuhan yang kuat. Kita punya matahari tak pernah berhenti, angin yang tidak pernah juga tak bertiup, dan air turun setiap saat, datang setiap saat. Kalau begitu, saatnya kita memanfaatkan itu dengan baik melalui pertanian lah, melalui upaya-upaya secara bersama, menghadirkan kemampuan-kemampuan minimal untuk ketahanan kehidupan kita. Ya tentu kita bahagia sekali karena ini 12 tahun yang lalu sudah diresmikan Desa Galesung sebagai desa konstitusi. Nah, sekarang untuk tindak lanjutnya itu sebetulnya kita sudah lakukan, kami sudah lakukan. Ini adalah bagian dari desa konstitusi, mengajak masyarakat yang tadinya ini adalah daerah yang sangat kumuh. Kita ajak mereka membersihkan sungai, kami bikinkan taman baca, kami buatkan taman bermain, kami buat masjid. Kemudian di sebelah itu ada namanya balap pandrita untuk fasilitas anak-anak untuk bermain. Sehingga karena itu dibuat berfoto-foto, mandi-mandi di sungai, dia tidak kotori lagi sungai kan. Mereka dengan sendirinya menjaga itu sungai, kebersihannya, sehingga layak untuk mereka main, foto-foto, mandi, seperti itu. Yang hadir tadi semua itu siapa-siapa? Yang hadir itu, ini pertama kali terjadi satu desa itu dikunjungi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua, dan 9 Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama kalinya terjadi di Indonesia. 5 Dewa Keadilan Konstitusi ini masuk di desa. Pertama kali. Termasuk Mentan sendiri hadir. Ini beliau datang. Ada Mentan hadir. Sebetulnya dari tadi ada beberapa menteri juga lewat Zoom ya.